Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu Nindi. Pada hari ini, kita akan belajar bersama-sama materi IPAS kelas 4, bab 7, bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Pada topik B yaitu, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Ayo langsung saja kita simak pembahasannya. Dalam kehidupan, manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan tersebut? Nah, di sini terdapat gambar percakapan antara Mia dan Dara. Kamu beli apa, Mia? Aku membeli telur dan tepung untuk ibuku. Aku juga membeli kebutuhan rumah yang sudah habis sesuai catatan dari ibu. Nah, jadi Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Sedangkan ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di semua tempat? Keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini terdapat orang yang berbaju hijau memegang kayu dan yang berbaju biru memegang seekor ayam. Orang yang berbaju hijau ini ingin memasak ayam, sedangkan orang yang berbaju biru memerlukan kayu untuk membangun rumahnya. Sehingga mereka saling bertukar agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Zaman dahulu, sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Cara ini dinamakan barter. Misalnya, kain ditukar dengan beras. Kayu bakar ditukar dengan singkong. Dalam barter, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama, berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang. Namun, lambat laun lama-kelamaan barter pun ditinggalkan. Berikut ini adalah alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Nah, yang pertama, manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah. Sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Yang kedua, jumlah manusia bertambah banyak. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang, karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang terakhir, yaitu kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contohnya, untuk mendapatkan sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras sebanyak itu. Nah, karena kesulitan-kesulitan inilah akhirnya manusia mulai berkenalan dengan uang. Awal digunakannya uang tidak diketahui pasti. Setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun, tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut ini adalah contoh uang dan barang. Nah, di gambar ini terdapat gambar beras, perhiasan, kulit kerang, kulit hewan, kemudian ikan dan gigi ikan paus. Keterbatasan jumlah dan kelangkaan, uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Nah, emas dianggap memiliki nilai yang tinggi
Dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Uang emas masih digunakan, namun tidak secara umum. Melihat dari penjelasan sebelumnya, dapat terlihat bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jenis uang berdasarkan fungsinya. Uang jika dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi beberapa jenis, yaitu uang berdasarkan fungsi asli dan fungsi turunan. Nah, untuk fungsi asli, uang digunakan sebagai nilai tukar dan digunakan sebagai nilai yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Kemudian, di sini juga uang sebagai alat ukur dan digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang atau kebutuhan. Contoh, Anton ingin membeli sebuah tas senilai Rp50.000. Ini menunjukkan Anton cukup membayar uang sejumlah Rp50.000 untuk sebuah tas. Kemudian yang kedua yaitu fungsi turunan. Nah, di fungsi turunan ini uang digunakan sebagai alat pembayaran dan untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, atau barang apapun. Contohnya, membayar pajak kendaraan bermotor, pajak bumi, dan bangunan. Kemudian, di sini juga uang sebagai penunjuk harga dan menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contoh, ketika di supermarket bisa kita lihat harga 1 kg mangga adalah Rp11.500. Harga pensil adalah Rp5.600. Yang ketiga, yaitu uang sebagai alat pembayaran hutang. Keempat, uang sebagai alat penimbun kekayaan. Contohnya, seperti menabung yang dapat digunakan saat ada keperluan mendesak. Selain berdasarkan fungsinya, terdapat juga jenis uang berdasarkan pengelompokannya. Nah, di sini berdasarkan pengelompokannya dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Nah, berdasarkan bahan pembuatannya di sini terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Untuk uang logam, yaitu terbuat dari logam, emas atau perak, dan nominalnya kecil seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1.000. Untuk uang kertas, dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, atau bahkan Rp100.000. Yang kedua, yaitu berdasarkan nilai. Nah, di sini yaitu terdapat 2 yang berdasarkan nilai, yaitu full-bodied money, dan yang kedua yaitu representative full-bodied money. Nah, untuk full-bodied money di sini artinya adalah bernilai penuh, merupakan uang yang nilai instruknya sama dengan nilai nominal. Misalnya, nilai emas pada uang logam 500 bernilai sama dengan nominalnya. Yang kedua, yaitu representative full-bodied money, atau dalam bahasa Indonesia yaitu tidak bersifat penuh. Artinya yaitu nilai intrinsik lebih kecil dari nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Di sini yaitu terdapat uang kartal dan uang giral. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Untuk uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau biliet giro. Nah, apakah perbedaan antara uang kartal dan uang giro? Apakah kalian tahu? Berikut ini adalah perbedaannya. Untuk uang kartal, berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, sedangkan uang giro berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu saja. Untuk uang kartal, nominal sudah tertera dan terbatas, sedangkan uang giral, nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan, dan nominalnya tidak terbatas. Kemudian,
Uang kartal juga dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank yang mengeluarkan saja. Nah, yang terakhir, untuk uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayaran dan lembaga yang mengeluarkannya. Yang keempat, berdasarkan kawasan. Nah, berdasarkan kawasan ini terbagi menjadi 3, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu, misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Yang kedua yaitu uang regional. Uang regional ini berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya, mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa, seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lainnya. Untuk uang internasional, berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran. Contohnya adalah US dollar. Selanjutnya, kita akan membahas syarat uang. Ada syaratnya sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu yang pertama dapat diterima atau disukai oleh semua atau masyarakat umum. 2. Tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. 3. Tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. 4. Mudah dibawa kemana-mana. 5. Memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. 6. Terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Nah, hati-hati ya anak-anak saat menerima uang. Apakah kalian tahu cara membedakan uang asli dan uang palsu? Nah, lihat pada gambar ini, untuk mengetahui keaslian uang, kita bisa menggunakan 3D, yaitu yang pertama dilihat, yang kedua diraba, dan yang ketiga diterawang. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita hari ini cukup di sini ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video selanjutnya.